realitasnya Jokowi itu justru merampas tanah negara dan memberikannya kepada Aguan, karena di proyek strategis nasional PSN yang 1.755 hektar itu 1.500 hektar itu hutan lindung itu kewenangannya negara. Nah, itu mau dikasih kepada Pantai Indah Kapuk untuk proyek mereka, untuk proyek yang disebut dengan tropical coastline. Kita lihat negara justru sibuk membela Aguan adalah pada kasus sertifikat laut yang personifikasi kepada Lurah Kohot atau Kades Kohot, yakni Arsin, dan dilokalisir TKP-nya hanya di Desa Kohot, bukan kelurahan, Desa Kohot. Katanya pelakunya adalah Arsin Kades Kohot dan staf Arsin yang bernama T. Dugaan kami ini Tarsin yang hadir, yang kata Bang Khalid itu jangan-jangan itu staf lurah doang gitu. Jangan pernah hidup serakah jadi orang. Jangan pernah serakah, jangan pernah tomak. Tahu binatang yang paling tomak? Tahu binatang yang paling tomak? Tahu? Yang paling serakah tahu? Monyet. Nggak percaya? Besok cari monyet. Kasih pisang satu, diambil, dibuka nih sambil dimakan sama dia, dikasih lagi, ditangkap lagi sama kakinya, dikasih lagi, ditangkap lagi kaki kanannya. Ini semua nih tangan udah penuh nih. Emang dasar monyet. Dimasukin semua ke mulutnya sampai dikumpulin di bawah terongkongannya. Itu masih mau ngambil lagi, masih lemparin kacang, diembat lagi sama dia. Jadi kalau ada orang serakah sama dia dirinya sama, gak usah kenceng banget kesini dong. Gue belum ngomong lu udah nyamber aja lu. Jadi kalau Nabi sama kita, Nabi manusia, iya betul, Nabi manusia, tapi beda dengan kita. Nabi magam al-mahmud, magam yang tertinggi, Nabi Muhammad SAW. Memang makin kaya kalau kurang iman, makin tamak, makin serakah, seperti minum air laut. Tabiat dunia itu begitu, makin diminum makin haus. Maaf kalau Bapak lihat koruptor-koruptor yang ditangkap itu miskin gitu, enggak apa. Udah punya tanah di mana-mana, rumah, terus saja. Karena batinnya sangat miskin. Strategi untuk menyelamatkan dan melokasi terjadi sama baik di kasus pagar dan juga di kasus sertifikat. Padahal ini yang belum diketahui mayoritas publik. Kejahatan di daratan ini kan baru bicara kejahatan di laut. Kejahatan di laut itu ada kejahatan pagar dan sertifikat laut. Di daratan lebih parah lagi. Di daratan itu modus operandi merampas tanah rakyat Banten itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan sertifikat yang overlap dengan tanah-tanah milik rakyat. Muncul ke publik, Kades Kohot minta maaf. Kepala Desa Kohot, Arsin, akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan pesan permintaan maaf atas kejadian yang terjadi terkait keberadaan pagar laut. Saya Arsin bin Arsif secara pribadi maupun jabatan saya selaku kepala desa. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf, kata Arsin saat konferensi pers di Jalan Kalibaru, Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip 15 Februari 2025. Lanjut, Arsin dalam kasus ini dirinya merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Di sisi lain, Arsin mengakui dirinya tidak hati-hati dalam menjalankan pelayanan publik di Desa Kohot. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohot, kata Arsin. Arsin menjadi pusat perhatian setelah Bareskrim mengusut kasus dugaan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik palsu untuk pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan saat rumahnya digeledah, Arsin juga tidak nampak.